Jadi kalau misalnya terkena TP, kita bisa profit sekitar 14 USDT. Ya, jadi kita pasang TP-nya itu di 108.000. Ya, jadi kalau nanti harga Bitcoin-nya itu terjun bebas ya ke 108.000, nah kita bisa mengantongi keuntungan sekitar 14 USDT, guys. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mulai trading futures di Bitget ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas banyak sekali ya, langkah demi langkahnya. Jadi mungkin video ini akan sangat panjang ya, dan saya akan coba jelaskan secara mendetail ya guys ya, untuk teman-teman pemula agar ya kalian dengan hanya menonton video ini itu pasti paham ya bagaimana cara trading futures di Bitget. Oke? Nah, jadi kita akan langsung masuk aja ke pembahasan intinya ya. Untuk step pertama, silahkan teman-teman buka dulu akun Bitget kalian masing-masing ya. Untuk tampilannya itu seperti ini, dan buat teman-teman yang belum punya akun di Bitget ya, kalian bisa daftar aja terlebih dahulu di Bitget. Untuk link pendaftaran dan video cara daftarnya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian buat aja akun terlebih dahulu ya, pastikan akunnya harus terverifikasi ya. Jadi kalau belum terverifikasi, kalian belum bisa menggunakan akun Bitget-nya. Oke, jadi pastikan kalian tonton video cara daftarnya itu sampai akhir ya, sampai akun kalian benar-benar terverifikasi, baru kita lanjut ke step selanjutnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya akun, kalian bisa login dulu ke akun Bitget kalian. Nah, setelah login nanti tampilannya itu seperti ini guys. Nah, jadi step kedua adalah kalian bisa langsung deposit ke Bitget-nya. Nah, untuk cara depositnya itu juga sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama, kalian bisa kirimkan aset kalian ya dari exchanger lokal ya. Misalnya teman-teman punya Indodax ya, ataupun toko kripto, ataupun Pintu ya, rekeningku ya, Ajaib Kripto dan sebagainya. Nah, kalian kirimkan aja saldo yang kalian punya di sana ke Bitget ini ya, karena kalau kalian pengen trading di Bitget ini ya otomatis kalian harus punya saldo. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua ya, kalian bisa deposit lewat P2P ya. P2P itu kalian tinggal klik aja menu advance, lalu kalian tinggal pilih yang P2P trading ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih metode pembayarannya ya. Jadi kita klik method, kemudian kita pilih kalian pengen transfernya itu lewat bank apa gitu ya. Nah, kalian tinggal pilih, misalnya kita akan deposit lewat bank BCA ya. Kita klik confirm. Nah, maka nanti akan muncul metode pembayaran lewat BCA-nya. Kita pilih salah satu ya. Kita pilih si Rina Exchanger ini ya. Nah, kalau udah kita klik buy ya. Lalu kita tinggal masukin berapa nominalnya. Atau ya, kalau kalian pengen yang express juga bisa ya. Ini kalian kembali dulu ke halaman ini, kalian klik menu express. Nah, lalu kalian tinggal masukin berapa nominal yang pengen kalian depositkan ya. Misalnya 2 juta ya. Kalian tinggal masukin 2 juta. Nah, lalu nanti kalian akan menerima sekitar 123 USDT. Kalau udah klik buy USDT ya. Lalu kalian tinggal pilih aja select payment methodnya ya. Kalian pengen transfer ke rekening bank yang mana. Ya, kalau misalnya kalian nggak punya rekening bank yang terdaftar di sini, ya kalian pilih yang bank transfer ini aja yang paling bawah nih. Ya, jadi kalian transfer dari rekening bank yang kalian punya langsung ke nomor rekening ini ya. Dan untuk videonya ya, video lengkap bagaimana cara deposit di Bitget ini itu udah pernah saya bahas ya. Udah banyak banget videonya saya bahas ya. Kalian bisa cek aja videonya di video playlist Bitget yang udah saya taruh juga di deskripsi video di bawah ini. Jadi di situ udah lengkap tuh ya, bagaimana cara deposit di Bitget dari sini ya, dari bank ini, dari P2P, dari semuanya, dari toko kripto, dari Indodax, itu udah pernah saya bahas semuanya. Oke. Jadi kalau kalian butuh tutorial lengkapnya, silahkan cek aja video playlist yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya ya. Jadi kalau teman-teman udah berhasil deposit ya di akun Bitget kalian, nah nanti saldonya itu akan muncul di bagian menu aset ini guys ya. Nah, jadi nanti saldonya itu akan masuk ke aset kalian ya, dan di sini ada dua versi ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan metode deposit yang pertama tadi ya, kalian punya saldo di exchanger lokal, kalian kirimkan ke Bitget. Nah, maka nanti saldonya itu akan diterima di spot market ya. Jadi kita klik spot market. Nah, nanti saldonya itu akan masuk ke bagian spot market ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan metode deposit yang kedua ya, yang lewat P2P tadi,
maka saldonya itu akan masuk ke OTC ya, yang ini nih. Nah, ya. Maksudnya gimana, Bang? Ya. Nah, maksudnya gini guys ya. Karena kita pengen trading future ya, maka pastikan kita harus memiliki saldo di futures wallet. Ya, futures wallet itu yang ini ya. Nah, pastikan teman-teman punya saldo di sini ya dalam bentuk USDT. Karena kalau teman-teman tidak ada saldo di futures wallet ini, ya jadi kalian nggak akan bisa trading futures nih ya di Bitget ini. Jadi pastikan saldonya itu kalian pindahin ke futures. Nah, caranya gimana? Nah, contoh ya. Misal teman-teman tadinya itu saldonya di spot ya. Kalian tinggal klik aja di bagian menu transfer. Nah, kemudian ya di bagian from-nya ini kalian pilih spot ya, dan di bagian to-nya ini kalian pilih USDT M future. Nah, oke. Jadi kalian kirimkan saldo kalian dari spot ke future. Nah, kemudian kalian tinggal masukin nominalnya, misalnya 20 USDT. Nah, kalau udah kalian tinggal klik confirm. Nah, maka nanti otomatis saldonya itu akan masuk ke wallet future kalian. Atau kalau saldo kalian tadi di OTC ya, kita ubah from-nya ini ya. From-nya ini kita ubah, kita pilih OTC account ya seperti ini. Lalu kita tinggal masukin nominalnya berapa. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau udah kalian transfer, maka nanti saldonya itu akan masuk ke saldo futures kalian ya, ataupun ke wallet futures kalian. Nah, selanjutnya ya, yang pengen banget saya jelaskan adalah di bagian perbedaannya ya antara future dan spot ini ya. Jadi yang perlu teman-teman pemula pahami ya, kalau spot market ya, menunya itu ada di bagian menu trade ini ya. Kalau kita klik, nah spot market ini ya itu sama aja kayak kalian membeli sebuah aset itu langsung kita beli fisiknya ya. Jadi contoh ya, yang paling gampang itu analoginya itu kayak kalian beli saham lah ya. Jadi kalau kalian beli saham, nah kalian kan otomatis belinya itu biasanya kan di harga yang lebih murah ya. Kalian beli di harga yang lebih murah, nanti begitu harga sahamnya naik, nah kalian jual, nah kalian dapat untung dari situ. Nah, sama halnya dengan spot market ini ya. Kalian beli Bitcoin misalnya ketika harganya di angka 115.000 saat ini. Nah, nanti kalau harga Bitcoinnya itu naik ke 120.000 per satu Bitcoinnya, nah kalian jual. Nah, selisih harga itu itulah keuntungan kalian. Nah, itu kalau spot market. Nah, kalau future ya, itu menunya ada di samping menu trade ini. Nah, ini adalah future ya. Future itu dia itu perdagangan kontrak guys ya. Jadi perdagangan kontrak ini ya, dia itu ada dua arah ya, yaitu ada open long dan juga ada open short ya. Open long ini maksudnya apa ya? Maksudnya gini guys ya. Kalau misalnya teman-teman open long di Bitcoin ya, tadi kan kita open long di Bitcoin di harga 115.000 ya, dan harganya itu naik ke 120.000. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kalau kita open short ya di harga 115.000 dan harga Bitcoin itu naik ke 120.000, nah maka kita akan mengalami kerugian. Nah, itulah yang dimaksud dengan trading dua arah guys ya. Karena di Bitcoin ini kita melakukan perdagangan kontrak ya guys ya, dan di sini juga ada yang namanya leverage ya. Jadi dengan menggunakan leverage ya ataupun daya ungkit ya, modal kita itu akan terasa lebih besar. Ya, jadi persenan keuntungannya itu akan disesuaikan dengan modal leverage-nya. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan margin yang besar, ya maka otomatis profit ataupun loss-nya juga kita akan terima besar. Kalau kita menggunakan margin yang kecil, ya maka disesuaikan dengan marginnya. Ya, jadi bisa dibilang kalau misalnya kita trading spot ya di aset kripto, itu high risk high return ya. Jadi di spot market itu high risk high return, dan kalau di future itu jauh lebih high risk dan jauh lebih high return lagi ya. Jadi keuntungannya itu bisa besar banget ya, dan kerugiannya itu juga bisa besar banget. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman pahami ya, antara trading future dan juga trading spot ini. Nah, selanjutnya ya, kita masuk langsung ke pembahasan trading future-nya ya. Saat ini saya sudah berada di halaman utama dari trading future-nya ini ya guys ya. Nah, jadi di sini itu tampilan defaultnya itu seperti ini ya, dan sama kayak trading spot ya, kalian bisa memilih market apa yang ingin kalian tradingkan ya. Kalau kalian klik di BTC USDT, di sini itu teman-teman bisa memilih beberapa market ya. Ada Doge USDT, ada USDT, XRP USDT ya, ETH USDT dan sebagainya. Di sini ada cukup banyak market. Nah, kalian tinggal tentukan aja kalian pengen trading di mana gitu ya. Kita contohkan yang paling mudah di Bitcoin ya.
di Bitcoin USDT. Nah, di bagian bawahnya ini itu ada tulisan cross ya. Cross ini apa, Bang? Ya. Nah, jadi cross ini ya buat teman-teman pemula yang belum tahu ya, cross ini adalah margin mode ya, dimana kalau misalnya teman-teman klik cross ya, artinya semua saldo kalian ya yang ada di bagian menu future tadi ya, kita klik dulu di bagian menu aset. Nah, ini ya di bagian wallet future ini semua saldonya ini itu bisa digunakan sebagai ketahanan dana. Oke, nah contoh ya, kita kembali ke menu future. Nah, misal kita nanti itu pasang marginnya itu cuman sekitar 20 USDT. Ini kan modal kita 73 nih. Nah, kita pasang margin kita itu 20 USDT. Nah, nanti ketika kita floating minus ya, floating minus dan mencoba menghabiskan margin kita yang 20 USDT itu, nah, kita tetap terbantu dengan saldo kita yang ada di future wallet tadi. Ya, jadi sisa modal kita di future wallet itu masih bisa menahan floating dari posisi kita yang sedang minus tadi. Nah, tapi ya kalau misalnya teman-teman menggunakan yang isolate ya, kalau kalian pakai yang isolate ini, nah ini artinya kalian hanya menggunakan margin saja ya, bukan keseluruhan dana kalian yang ada di future wallet. Nah, artinya kalau marginnya itu kayak contoh tadi ya, kalian misalnya cuma menggunakan $20. Nah, begitu nanti udah floating minus ya dan udah hampir likuidasi, future wallet kalian ya, saldo yang ada di future wallet kalian itu tidak bisa menahan posisinya. Oke, paham ya? Jadi kalau ditanya ke saya pribadi, saya biasanya pakai apa? Nah, kalau saya biasanya lebih suka ke yang namanya cross margin. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya saldonya itu ada di future wallet, nah itu udah saya anggap bahwasannya ini saldo memang untuk trading future gitu ya. Nah, kalau misalnya saya nggak taruh di future wallet, ya artinya saya nggak gunakan saldo itu untuk trading future. Ya, makanya saya pindahinnya ke spot ya ataupun ke OTC. Nah, tapi kalau misalnya udah kita pindahin ke future, nah artinya itu udah memang kita gunakan untuk trading future, guys. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, kalian bisa coba ulang-ulang aja lagi ya video ini. Nanti kalian pasti paham ya apa perbedaan antara cross dan juga isolate. Nah, kemudian di sampingnya ya, di sini itu ada 10 kali. Nah, 10 kali ini apa? Nah, 10 kali ini adalah leverage. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu leverage ya, leverage itu singkatnya adalah daya ungkit ya yang bisa membuat modal kita itu terasa lebih besar ya. Contoh, misalnya di sini kita pakai leverage 10 kali ya. Lalu kita mengisi margin misalnya itu di angka, ini marginnya kita isikan dulu. Misalnya margin kita itu kita pakai 30% ya. 30% dari modal kita. Modal kita kan 73 USDT. Atau simpelnya itu nggak usah 30% lah ya. Kita pakai aja 50% ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dari modal 73 USDT kita pakai margin sekitar 50% ya. 50%-nya itu berarti sekitar 35 USDT lah ya. Nah, kalau kita menggunakan leverage 10 kali ya, artinya kita di sini memiliki modal 35 USDT dikali 10 ya, sama dengan sekitar 350 USDT. Oke, jelas ya. Jadi semakin besar leverage yang kita gunakan ya, maka perkiraan modal kita itu akan semakin banyak ya. Dan di sini hal yang perlu saya luruskan juga adalah soal profit dan loss. Nah, jadi ya, bukan berarti ya kalau kalian menggunakan leverage yang semakin tinggi ya, maka profit dan loss kalian itu semakin banyak, bukan ya. Tapi fungsi leverage kalian di sini itu adalah untuk membuat ya kalian itu bisa open posisi lebih banyak ya dengan margin yang kecil. Contoh misalnya ya, kalian itu ya kalau menggunakan leverage yang tinggi ya, misalnya 125 kali, nah kalian itu bisa open posisi banyak posisi gitu ya guys ya. Karena kalau misalnya ya teman-teman itu dengan modal kalian cuma 73 USDT seperti ini ya, itu biasanya kan open posisinya terbatas. Nah, tapi karena kita menggunakan leverage yang tinggi ya, kita bisa open posisi dengan banyak posisi ya. Itu adalah kenapa orang ingin menggunakan leverage ya, karena dengan modal dia yang terbatas dia bisa open posisi banyak posisi. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman menggunakan leverage yang kecil ya. Contoh ya, kita pakai 10 kali lah ya, kita confirm. Nah, kita di sini hanya bisa open beberapa posisi saja. Oke? Jelas ya. Jadi yang namanya leverage itu tidak mempengaruhi profit dan loss kalian ya. Dia itu hanya mempengaruhi seberapa banyak posisi yang bisa kalian buka. Oke? Nah,
Kemudian yang harus teman-teman pahami lagi adalah di bagian market ini ya. Jadi kalau kita klik di bagian market ya, di sini itu ada beberapa order type ya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tapi ya yang paling sering digunakan ya oleh teman-teman yang pemula adalah di bagian market dan juga limit order ya. Nah, kalau market order ya artinya kalian itu melakukan open long dan juga open short itu di harga Bitcoin saat ini. Ya, jadi kalau misalnya harga Bitcoin saat ini itu di 115.000, nah maka kalian membuka harganya itu di harga sekian. Nah, tapi kalau misalnya marketnya ini kita ubah ya, kita ubah menjadi limit. Nah, artinya di sini kita bisa menentukan harga di mana kita ingin open posisi, guys. Oke. Jadi contoh ya, misalnya saat ini itu harga Bitcoin 115.000 ya, dan kalian itu pengen open posisi itu ataupun open long itu ya ketika nanti harga Bitcoin itu turun dulu ya. Turun dulu ke harga 113.000 baru kalian open long. Nah, itu juga bisa ya kalian setting menggunakan limit order ini. Nah, oke, selanjutnya ya di sini itu di bagian bawahnya ini itu ada yang namanya tempat kita menaruh marginnya ya. Jadi di bagian value ini ya, itu kalau kita klik yang di bagian USDT-nya ya, itu ada 3 cara future unit display ya. Ada berdasarkan quantity Bitcoin ya, cost USDT dan juga value USDT. Nah, di sini saya akan coba jelaskan 3 perbedaannya ya, guys ya. Nah, jadi di sini kita akan coba pilih dulu yang quantity Bitcoin ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan quantity Bitcoin ini, nah artinya kita di sini walaupun saldo kita available-nya itu 73 dalam bentuk USDT. Nah, kita open posisinya itu berdasarkan Bitcoin-nya. Ya, jadi 73 USDT ini itu kalau diubah dalam bentuk Bitcoin, ya itu kan berarti sekitar berapa Bitcoin gitu ya. Nah, kita tinggal atur aja ya berdasarkan di bawah ini nih. Nah, ya di bawah sini ya berdasarkan jumlah Bitcoin kita ya. Di sini juga terlihat jelas ya kalau kita menggunakan 100% ya artinya 73 USDT itu setara 0,0062 Bitcoin ya. Dan kalau kita menggunakan 50%-nya ya berarti itu setara 0,0031 Bitcoin. Oke. Jadi kalau kita open posisi berdasarkan quantity Bitcoin ini ya perbedaannya adalah ya kita jumlahnya pakai Bitcoin aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini opsi yang biasa ada di beberapa exchanger ya. Kalau pakai exchanger lain itu ya biasanya di sini tampilkannya itu dalam bentuk Bitcoin. Nah, kemudian opsi yang kedua itu ada berdasarkan cost USDT. Nah, kalau cost ini beda lagi ya. Kalau cost ini itu berdasarkan USDT-nya. Nah, jadi kalau cost USDT ini itu artinya berapa saldonya ya. Saldo kita kan punya 73 nih. Misal kita pakai 25 USDT. Nah, artinya kita pakai 25 USDT, guys. Ya, jadi artinya itu kita memakai memang benar-benar dari saldo USDT-nya. Nah, perbedaannya dengan yang ketiga ya. Yang ketiga ini coba kita klik dulu USDT-nya. Nah, kita ubah ke value. Nah, kalau value ini berhubungan dengan yang namanya leverage. Ya, jadi kalau misalnya saldo kita kan 73 USDT. Nah, kita pakai leverage 10 kali. Nah, artinya kalau di sini kita pakai 30 USDT ya, itu cuman diambil 3 USDT doang dari saldo kita ya. Karena kan kita pakai leverage 10 kali nih. Nah, artinya modal kita sebenarnya itu cuma 3 USDT. Tapi karena kita pakai leverage 10 kali, makanya di sini jadi 30 USDT. Nah, contoh ya. Contoh lagi, misalnya kita pakai modal 50 USDT. Nah, kalau kita taruh 50 USDT di sini ya, itu modal kita cuma berkurang 5 USDT. Ya, jadi dari 73 USDT ini cuma berkurang 5 sama dengan sisa nanti di saldo kita 68 ya. Padahal kita tulis 50 ya, tapi sisanya cuma 68 ataupun cuma berkurang 5 USDT. Kenapa? Karena kita menggunakan leverage 10 kali. Oke. Nah, di sini coba saya contohkan trading ya. Jadi kita lihat chart dulu ya. Kita klik dulu menu chart ini ya. Kita lihat pergerakan Bitcoin ya, BTC USDT. Tadi saya juga udah sempat cek juga ya di sini untuk candle D1-nya ini memang cukup miris ya, di mana ada banyak candle Marubozu di sini. Dan kalau kita klik di bagian H4, di sini juga ada candle yang cukup bearish ya, tapi di bagian bawah sini itu mereka kayak udah mulai mau membentuk sebuah retest ya, sebuah retest candle.
dimana ada wicknya yang cukup panjang ya, tapi karena ini candlenya baru buka, jadi kita belum bisa menimpulkan apakah candle ini adalah bentuk candle retest atau malah candle continuation ya, candle continuation dari candle sebelumnya ya, candle bearish kuat ini. Nah, jadi di sini kita akan coba langsung sell posisi aja ya. Kita akan open sell, kita buka BTC USDT ya. Kita kembali ke sini. Nah, yang mau saya jelaskan itu yang tadi ya. Jadi gini, kita ubah dulu ya. Kalau kita klik USDT-nya, nah untuk quantity Bitcoin saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi. Teman-teman udah paham. Yang perlu saya jelaskan adalah perbedaan cost dan juga value-nya. Nah, kalau kita pilih value dulu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan ya. Kita punya 73 USDT. Nah, kita pakai leverage 10 kali. Nah, di sini saya akan coba open 50 USDT. Nah, ini kan artinya kita cuma pakai 5 USDT ya. Artinya nanti di available itu bakal jadi 68 ya. Coba kita open short. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dari saldo kita yang 73 tadi ya, karena kita menggunakan 50 USDT ya dan pakai leverage 10 kali. Nah, maka di sini saldo kita yang digunakan itu cuma 5 USDT guys ya. Makanya ada sedikit perbedaan nih ya. Kalau misalnya di Bitget ini, kalau misalnya di beberapa exchanger ya, itu nggak ada tuh ya open posisi berdasarkan value. Nah, tapi kalau di Bitget ini udah ada. Nah, artinya ini sedikit banyaknya itu ternyata leverage-nya itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil keuntungan ataupun kerugian kita. Ya, kalau ya guys ya, kalau teman-teman menggunakan value ini ya. Kalau tadi teman-teman menggunakan yang cost ya, itu leverage-nya itu tidak berpengaruh terhadap keuntungan ataupun kerugian kalian. Nah, karena kalau teman-teman open posisi seperti ini ya, walaupun tadi kalian open posisi 50 USDT, nah kalian bisa lihat marginnya. Marginnya itu tetap 5 USDT ya, ataupun di sini ditulisnya itu 4,5 USDT karena memang uang yang kalian gunakan itu cuma 5 USDT guys ya. Tadi kita taruhnya di sini 50 karena memang itu tambahan leverage-nya 50 USDT. Oke. Nah, ini coba kita ubah ya. Kita udah open menggunakan value. Nah, selanjutnya kita akan ubah menggunakan cost ya. Nah, kalau kita ubah menggunakan cost ya, di sini kita akan coba masukkan 20 USDT ya. Nah, kalau kita open 20 USDT di sini ya, kita open short. Nah, maka secara langsung di sini saldo kita tinggal 48 USDT ya. Jadi di sini benar-benar dipotong 20 USDT ya. Bukan dipotong kayak 5 USDT tadi ya, dimasukkan ke leverage-nya. Bukan, beda ya guys ya. Jadi tadi kita menggunakan value, kita open 50 USDT ya, dipotongnya 5 USDT. Dan kalau kita menggunakan cost, kita opennya 20 USDT, dipotongnya langsung 20 USDT. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang mau saya jelaskan lagi adalah di bagian bawahnya sini ya. Jadi di bagian bawahnya sini ya, karena tadi kita udah open 2 kali ya, maka margin kita di sini itu ada sekitar 24 USDT. Ini totalan ya. Yang pertama tadi 5 USDT, yang kedua 20 USDT. Nah, totalannya itu sekitar 24,131 USDT. Ini saldo yang kita gunakan untuk open posisi ya. Dan ya, di sampingnya itu ada ROE ya. ROE ini itu keuntungannya ya. Jadi 0,51% ini ya, berwarna hijau seperti ini, itu artinya kita sedang untung ya. Untungnya itu berdasarkan marginnya ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ROI kita itu 100% ya, artinya kita untung sekitar 24,131 USDT. Nah, tapi kalau misalnya ROE kita nanti minus 100%, artinya nanti saldo kita itu minus 24,131 USDT. Jadi ROE ini berdasarkan marginnya ya guys ya. Dan ini juga bisa kita lihat langsung di unrealized PNL-nya. Ya, jadi kalau unrealized PNL-nya ini hijau seperti ini, nah artinya kita profit. Nah, tapi kalau misalnya nanti dia merah, nah artinya kita loss guys. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ada yang namanya entry price ya. Entry price itu adalah harga di mana tadi kita melakukan open sell ya ataupun open short. Kemudian di sampingnya ada mark price ya. Mark price ini adalah sebuah harga yang ditandai oleh si exchanger supaya harga kita ini tidak terlontar terlalu jauh ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada news ya, ada whales masuk dan sebagainya. Karena ini memang sebuah fitur yang diberikan oleh semua exchanger saat ini ya guys ya, supaya open posisi kita ini itu tidak terseret harganya. Jadi mark price ini memang penting ya guys ya.
Karena kalau tidak ada mark price ini nanti harga kita bakal terlempar jauh ya, bakal kena slippage dan sebagainya. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada estimasi liquidity price. Nah, jadi tadi kan kita open short ya, itu di harga 114.000. Nah, kalau nanti harga di Bitcoin itu tembus ke atas ya, udah melampaui all time high-nya lagi, tembus ke 148.000 per satu Bitcoinnya. Nah, maka saldo kita ini akan likuidasi ya, akan habis guys ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada TP ya, TPSL, reverse dan close. Nah, kalau kita klik TPSL-nya, nah di sini kita bisa memasang TP dan SL kita guys ya. Jadi contoh ya, misalnya teman-teman itu pengen ROI-nya itu sekitar 70% ya. Jadi kalau nanti Bitcoin-nya itu turun ke angka 106.000 ya. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan profit sekitar 16 USDT ya. Nah, SL-nya misalnya teman-teman pengen pasang di 35% ya. Jadi kita mau pasang 1:2. Nah, kalau nanti kita terkena SL ya, maka kerugian kita itu sekitar 8,44 USDT. Nah, cara pasang TP dan SL itu seperti itu simpelnya. Nah, tapi ya, kalau misalnya teman-teman itu mau pasang TPSL-nya itu langsung ya, di chartingnya juga bisa. Ya, jadi kita tinggal klik aja di bagian menu chart yang ada di atas ini ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini lagi ya. Di sini kalian bisa melihat ada open posisi kita. Kita sedang open short ya di harga 114.000. Nah, kalau teman-teman pengen pasang TPSL di sini bisa guys ya. Jadi kita tinggal ubah dulu ke 1D ya supaya lebih besar ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal pasang TPSL-nya ya. Kita lihat dulu misalnya swing terdekatnya ya di 1D ataupun di H4 ya. Kita pantau-pantau dulu swing terdekatnya misalnya di daerah sini ya, di 118.000. Nah, ini bisa nih ya di 118.000. Oke. Jadi kita coba ubah lagi ke 1D ya. Kita di sini akan pasang SL-nya di 118.000 ya. Karena memang kita short ya, kita open short ya, otomatis SL-nya itu kita pasang di atas ya. Kita klik sekali di short kita ini. Nah, nanti dia akan keluar SL-nya. Nah, kita tarik ke atas guys ya. Nah, seperti ini kita tarik ya. Nah, kita tinggal pasang SL-nya berarti di 118.000 ini ya. Kita taruh SL-nya. Nah, oke. Di sini kita pasang di 118.000 ya, dan di sini juga kita bisa melihat ya bahwasannya the estimasi profit is minus $7. Nah, kalau kita udah jelas kita tinggal klik confirm ya. Nah, kita udah confirm ya, kita udah pasang SL-nya di 118.000. Nah, di sini juga kalau kita klik kita bisa melihat estimasi profit ya minus $7. Nah, kemudian kalau untuk TP-nya ya di sini kita akan coba klik TP-nya, kita taruh di area sini ya. Kita akan coba taruh di area resisten kedua ini ya. Resisten keduanya ini berarti bisalah ya dapat risk reward 1:2 ya di sini guys ya. Jadi kalau misalnya terkena TP kita bisa profit sekitar 14 USDT ya. Jadi kita pasang TP-nya itu di 108.000 ya. Jadi kalau nanti harga Bitcoin-nya itu terjun bebas ya ke 108.000, nah kita bisa mengantongi keuntungan sekitar 14 USDT guys. Oke. Nah, kita tinggal klik aja confirm. Nah, maka di sini kalian bisa lihat ya, udah ada TP ya, SL yang udah kita pasang. Nah, kita tinggal tunggu aja nanti mana duluan yang terkena guys ya. Kalau duluan terkena SL artinya kita minus 7 USDT ya, dan kalau duluan terkena TP nah artinya kita akan profit sekitar 14 USDT. Nah, kita kembali lagi ya ke halaman yang tadi. Nah, di sini untuk posisi kita itu sedang minus ya. Kita bisa lihat di ROE-nya ini minus 0,05% dan sekarang udah biru lagi ya. Nah, jadi itu adalah kalau misalnya teman-teman itu open posisi menggunakan market order ya. Jadi kalian bisa setting market ordernya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen open dengan limit order ya, kalian tinggal klik aja di bagian market ini ya. Lalu kalian tinggal klik limit. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan berapa harganya ya. Contoh, misalnya kalian pengen sell Bitcoin lagi, tapi nanti tunggu harganya naik dulu ya. Misalnya kita anggap harga Bitcoin nanti naik dulu ke 116.000 ya. Baru dia mengalami turun lagi. Jadi dia kayak retest dulu ke 116.000 baru dia nanti turun lagi. Nah, bisa juga ya. Kita USDT-nya ini kita pakai cost aja. Misalnya kita mau pakai cost sekitar 20 USDT juga ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal klik open short ya. Lalu kita tinggal klik order confirmation. Nah,
maka di sini kita sudah berhasil memasang limit order ya. Jadi limit ordernya ini yang paling atas ini ya. Jadi kita udah pasang limit order di sell limit ya namanya ya. Kalau dalam forex itu sell limit di harga 116.000 dengan margin itu tadi kita pasang 20 USDT. Nah, kita juga bisa langsung pasang TPSL-nya nih ya. Kita tinggal klik TPSL-nya ya. Lalu kita tinggal masukin aja berapa harganya ya, berapa harga TPSL-nya. Jadi gampangnya seperti itu ya. Bagaimana teman-teman itu trading future di Bitget ini. Dan ya, di sini coba misalnya kita jelasin sedikit riwayat story-nya ya, ataupun riwayat transaksinya. Nah, ini coba kita cancel dulu. Nah, di sini kan saya punya satu position ya. Ini coba misalnya kita close aja ya, supaya saya bisa menjelaskan kepada kalian bagaimana cara membaca riwayat transaksinya. Nah, kita close aja ya. Ini kita close semua, kita confirm. Nah, oke, udah successful ya. Jadi kita di sini nggak menunggu terkena TP ataupun SL, kita tadi close manual. Nah, untuk melihat riwayat transaksi yang barusan kita lakukan, ya, kita bisa klik di bagian menu aset ini, ya. Kan ada menu aset nih yang di samping menu bots, ya. Itu kan di samping menu asetnya ada kayak menu gambar jam ini. Nah, kita tinggal klik aja gambarnya. Nah, kemudian kita klik di bagian menu order history, ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian paling atas ini adalah transaksi yang barusan kita lakukan, guys, ya. Jadi di transaksi ini kita bisa melihat ya, kita tadi order price-nya di 0,0021 Bitcoin ya. Maksudnya ini itu tadi kan kita total ya, kita order posisi adalah sekitar 25 USDT. Nah, kalau dibulatkan jadi Bitcoin itu sekitar 0,0021 Bitcoin. Nah, kemudian di harganya ya, average fill price, nah itu adalah harga rata-rata. Jadi kan kita tadi open dua posisi ya. Nah, harga rata-ratanya itu di 114.938. Kemudian ada entry price-nya dan juga ada fee ya. Jadi setiap kali kita trading ya, open posisi ya ataupun close posisi itu ada yang namanya fee. Ya, fee itu ya kayak biaya trading lah ya, karena kita trading di Bitget ini, nah maka kita pasti dikenakan fee oleh si Bitgetnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada realized PNL ya, jadi ini adalah kerugian yang kita terima tadi sekitar 0,06 USDT. Realized ROI-nya ya, jadi dari 25 USDT yang kita gunakan sebagai margin tadi ya, kita itu minus 0,06 USDT. Nah, itu adalah senilai dengan 0,26% dari margin yang kita gunakan. Oke, jelas ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan ataupun sudah membaca order history kita. Ya, ini adalah history yang kita lakukan tadi di mana kita hasilnya itu minus ya guys ya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman penjelasan video kita ini bagaimana cara trading futures di Bitget ya secara detail. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya yang kalian bingungkan ya, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalau saya bisa jawab ya, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.